Berbicara dalam hidup kami ya Tuhan, nyatakan kehendak dan kemuliaan-Mu, sembunyikan hamba-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Praise the Lord. Sambil kita siapkan catatan dan Alkitab seperti yang saya janjikan di saat teduh yang lalu, saya akan mendoakan profesi Anda hari ini. Apapun yang Anda geluti, mahasiswa, ibu rumah tangga juga satu profesi yang mulia. Anda punya toko, punya perkantoran, Anda bekerja sama orang, punya company sendiri, whatever it is. Hadirat Allah akan menyertai orang-orang yang tulus hatinya, yang mencari wajahnya. Buka bersama dengan saya firman Tuhan sekarang ya, kasih judul Hadirat Allah di Tempat Kerja. Di kitab Kejadian pasal yang ke-21, saya suka cerita Abraham. Kali ini Abraham sedang notarisan. Ini adalah hukum saat itu di zaman purbakala. Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Beri judul, sekali lagi, Hadirat Allah di Tempat Kerja. Yang penting itu gini, kita bawa Yesus kemana-mana. Termasuk pergi ke sekolah, ke toko atau kantor kita. Bawa Tuhan. Jangan Tuhan dijadikan agama. Tuhan itu bukan berhala bisa taruh satu tempat, nggak bisa kemana-mana. Tuhan kita itu hidup dan bergerak. Bawa dia. Nggak nyesal, pasti tidak akan menyesal. Karena Tuhan kita itu baik dan dia itu bijaksana. Perjanjian Abraham dengan Abimelek saya bacakan ayat 22. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku, dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah, deal, tanda tangan, dibubuhkan materai. Maksudnya apa? Abraham bukan menjadi pasangan yang tidak sepadan dengan orang yang tidak percaya, bukan. Karena Abraham itu berada di negeri orang Filistin waktu itu, dan juga di tanah Kanaan. Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ini orang yang gak takut sama Tuhan. Hari ini adalah simbol di mana dunia tempat kita tinggal dan bekerja, yang diisi dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah. Nggak takut sama Tuhan, nggak percaya bahkan. Dan bukan hanya sampai ketidakpercayaan, seringkali kita ini seperti domba di tengah serigala. Mereka-mereka itu kurang ramah sama kita. Tidak gampang jadi orang Kristen, anak Tuhan di society modern ini atau di masyarakat modern sekarang. Ada banyak sekali tantangannya. Saya penasaran, kenapa dia bilang begini, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepada saya, atau kepada anak-anak saya dan kepada cicit cucu cicitku. Kok kebalik ya? Malahan si Abimelek yang merasa butuh berteman dengan Abraham. Abimelek dan Pikol merasa segan. Mereka malah justru berharap agar supaya Abraham ini berkenan sama mereka. Bukannya sebaliknya, kalau kita ini contohnya domba di tengah serigala. Orang-orang yang minoritas outnumbered atau kalah jumlah. Bukannya justru kita ini yang harus baik-baik sama orang supaya dapat kesempatan, dapat promosi segala. Seringkali malah justru anak Tuhan sering kompromi di dunia kerja. Supaya kenapa? Supaya dapat keuntungan. Tapi ini sebaliknya. Orang yang tidak takut Tuhan, yang tidak takut akan Allah, yang memusuhi Allah Israel bahkan, malah yang memohon kepada Abraham, tolong ya, kamu yang baik-baik sama aku ya, sama anak-anakku, sama cucu cicitku. Bersumpahlah kepadaku ya. Malah pakai sumpah serapah segala. Karena mereka tidak percaya Allah. Jadi mereka pakai sumpah segala, bersumpahlah kepadaku di sini ya. Demi Allah yang aku tidak kenal ini, atau demi Allahmu, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku. Luar biasa ya. Orang dunia bisa merasa Anda itu asetnya, sampai takut ditinggal oleh Anda. Orang dunia itu bisa merasa segan kagum sama kita, sampai-sampai pada taraf, doakan aku ya. Semoga aku bisa disertai Tuhan seperti kamu disertai oleh Allahmu. Apa yang kira-kira Abimelek lihat?
Yang pasti ya, kehadiran Abraham di dunia kerja itu di mata Abimelek sama dengan hadirat Allah di marketplace. Abraham bukanlah Allah, tapi seperti ada satu hadirat yang ikuti dia, yang ini mereka nggak bisa sangkali. Abimelek maupun Pikol, panglima tentaranya. Mereka mungkin rasan-rasan di belakang Abraham. There is something about that guy, ada sesuatu tentang orang itu. Pokoknya ada satu penyertaan deh, yang kita nggak ngerti, nggak kenal itu. Tapi jangan sampai kita melanggar dia. Bisa-bisa kita kena murka. Mereka pasti melihat sesuatu. Mereka menyamakan kehadiran Abraham di tempat kerja, di tanah Kanaan itu sebagai hadirat Allah di marketplace mereka. Mereka pasti melihat sesuatu, saya tunjukkan. Paling tidak ada dua hal yang mereka lihat pada Abraham. Yang ke satu, mereka melihat integritasnya. Abraham ini hidup sesuai dengan standar yang beda. Mereka bisa melihat perbedaannya. Ini orang lain nih. Kalau kita ada kembalian, kita diam aja. Dia, kalau kelebihan di tempat dia yang telepon kita. Dia yang hubungi, dia yang kejar kita. Uangmu masih ada sisa. Orang ini beda. Integritas itu minimal kejujuran. Jadi kalau kita nggak punya kejujuran, kalau kita orang yang suka bohong, suka dusta, suka nipu, udah buyar. Jangan sampai bicara soal integritas. Integritas itu bukan kejujuran. Integritas itu minimal kejujuran. Integritas. Lebih daripada itu, integritas juga bicara tentang dapat dipercaya. Sekalipun tidak ada sepasang mata melihat seperti Yusuf di rumah Potifar. Istrinya gimana-gimana, dia tidak mau melanggar. Dia nggak mau khianati tuan atau majikan. Sekalipun nggak ada CCTV, dia lari. Bukan hanya jujur, dapat dipercaya juga. Masuk penjara, dikasih. Nggak lama setelah itu, baru hitungan minggu, belum bulan. Sudah diberikan kepercayaan, kunci penjara dikasih di dia. Dia sendiri nggak melarikan diri, dia jaga napi-napi yang lainnya. Semua tersapu bersih, rapi sekali, sampai dapat penghargaan dari pemerintah. Kira-kira begitu ya kalau saya imajinasi. Waktu Yusuf yang pegang itu, kepala penjaranya beruntung. Dipuji-puji sama pemerintah. Karena narapidana tidak memberontak di sana, aktivitasnya bagus, rapi semua, bersih. Tidak menjadi sarang atau klaster penyakit. Semua karena Yusuf. Lihat itu, bukan hanya dapat dipercaya. Orang yang punya integritas itu diberkati Tuhan. Karena itu nomor satu yang dilihat pada Abraham. Yang nampak jelas, orang tidak percaya Tuhan aja bisa mengakuinya. Integritasmu beda, Abraham. Aku tahu kalau bukan Allah nggak mungkin, karena sifat manusia nggak begini. Kita semua ini penipu. Kita semua ini penggosip. Kita semua ini pembenci. Tapi kamu kok bisa begitu ya hidupnya ya. Standarmu itu bukan standar bumi. Mereka mengakui. Selain itu, menurut saya yang dilihat oleh Abimelek adalah berkatnya Abraham. Karena Allah melihat hati, manusia melihat bukti. Coba bayangkan kalau Anda berhutang 20 juta sama tetangga Anda. Kesaksian Anda pasti akan ditolak ya kan? Karena siapa yang kalau seseorang berhutang sama orang lain, yang berutang itu menjadi hamba yang menghutangi. Mana mungkin Anda ketuk pintu lain hari setelah tadi, atau kemarin Anda ngemis-ngemis minta sekian juta. Lalu datang ke situ Anda kesaksian, Allah Anda hidup nyata. Tuhan itu besar segala. Dia nggak mau dengar, balikin dulu duitku. Pasti mereka melihat pada Abraham ada kemandirian. Orang ini datang ke negeriku, negeriku diberkati. Dia kerja di company perusahaanku prosper. Langsung makmur. Apapun yang dikerjakan sama dia, divisi itu langsung hidup. Ada solusinya. Entah kenapa orang lain coba bertahun-tahun gak bisa, dia 2 bulan aja kelar semua. Langsung tiba-tiba mengubah jadi biru apa yang dulunya merah. Ada sesuatu tentang orang ini. Saya gak bicara tentang berkat materi semata-mata. Saya bicara tentang hasil yang nyata di tangan orang yang dikenan Allah. Gak tentu bicara tentang uang besar, bukan masalah materi, uang besar atau uang kecil. Bicara tentang berkat Tuhan yang tidak bisa disangkali. Ada penyertaan, ada pembelaan. Pasti dia lihat semacam itu. Bukan hanya berkatnya Abraham, ya Abraham semakin diberkati. Kok bisa ya, dia ini pendatang loh, ini orang asing.
Tapi dia bisa begitu berhasil. Sumur mana digali ada air. Ternak yang dia pegang berkembang biak. Tanah yang tadinya itu langit adalah besi, tanahnya tembaga. Dia cocok tanami, hasilnya berlipat-lipat kali ganda. Ada apa dengan orang ini? Kenapa berhala-berhala kita semua superstisi tahayul yang kita jalankan gak ada satupun bisa menyamai hasil yang dia buktikan? Mereka mulai tanya, rahasiamu apa? Apakah ada semacam pesugihan atau apa? Apakah key atau secretnya? Abraham berkata, tidak ada. Aku percaya Allah. Aku mau kenal Allahmu. Abraham menjadi saksi hidup karena berkat-berkatnya nyata. Bukan hanya Abraham diberkati, orang lain juga diberkati karenanya. Karena ada hadirat Allah di dalam kehidupan Abraham. Dan Allah menyertai dia ke sekolah, ke toko, ke kantor, ke pabriknya. Tuhan beserta atau Immanuel artinya. Orang bisa melihat dia diberkati dan orang lain diberkati karena dia. Kira-kira demikianlah yang dilihat oleh Abimelek dan Pikol. Orang-orang yang tidak bersunat hati, mereka yang tidak mengerti sama sekali Allah Israel itu siapa. Mereka bisa berkata begini sekali lagi, Allah menyertai engkau. Wow. Dalam segala sesuatu. Pasti dia lihat sesuatu. Kalau dia berkata Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu, berarti dia melihat sesuatu. Bukan hanya satu, dua, tiga, beberapa, dan segala sesuatu dia lihat. Allah menyertai Abraham. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Apapun yang kau perbuat menjadi berhasil. Saya berdoa agar kita semuanya mencari wajah Allah sebelum kita mencari tangannya. Jangan kejar berkat materi. Jangan kejar sukses duniawi. Dengan jelas Yesus mengajarkan di kitab Injil, segala sesuatu itu ditambahkan. Tapi carilah dahulu kerajaan sorga, kerajaan Allah, dan kebenarannya. Maka semuanya itu Tuhan tahu. Burung pipit di udara aja dia pelihara. Bunga di padang pun dia hiasi. Padahal besok loh, bunga dan rumput itu layu. Burung pipit, 1 ekor hanya berapa duit? Bagaimana tidak Tuhan akan memelihara Anda? Apa yang tidak berkenan, buanglah. Carilah wajah Allah. Rendah hati di hadapan Kristus. Jangan masuk ke hadirat Tuhan, langsung mintanya sukses, mintanya berkat. Carilah Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita berintegritas di dunia kerja kita, takutlah akan Tuhan sekalipun tidak ada sepasang mata melihat. Yang kau kejar dan aku kejar, bukan perkenanan orang, tapi perkenanan Tuhan. Ya. Ayat ke-25, tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Ayat 25-26, Abraham menyampaikan sebuah komplain. Hanya karena kita takut akan Tuhan bukan berarti kita itu gampang dibully. Orang yang beriman seperti Abraham, bapak beriman ini, bukan berarti dia akan menerima kesalahan begitu aja. Tuhan juga memberi kita cuepah. Tuhan memberi kita mulut. Bukan dipakai untuk senjata kelaliman. Pakai untuk senjata kebenaran. Nggak usah huru-hara, marah-marah. Tapi tata kata-kata. Hal-hal yang tidak pas pada tempatnya, apalagi yang salah. Utarakan. Untung kan? Untung Abraham tidak asumsi-asumsi. Abraham ngomong sama Abimelek, Raja, ada sumur-sumurku yang dirampas oleh hamba-hambamu loh. Sebenarnya ini nggak fair. Lalu Abimelek menjawab gini, loh, aku nggak tahu loh siapa yang melakukan itu. Lagi pula, kamu tidak pernah beritahukan itu kepadaku sampai hari ini pun belum ku dengar. Untung kan? Kadang-kadang kita asumsi, ya udahlah. Nggak apa-apa. Kalau ada suatu ketidakadilan yang Anda alami, Anda patut melakukan, tapi jangan halalkan segala cara. Anda bisa utarakan, tapi pakai cara Tuhan. Dengan lemah lembut. Bukan dengan emosi, ditata, dan semua indah pada waktunya. Anda juga harus punya kepekaan kita melihat kapan waktu yang tepat. Utarakan. Sesama rekan mungkin. Saya rasa kemarin itu apa yang terjadi,
nggak pas di hati, boleh nggak saya kasih masukan? Saya juga terbuka kok kalau mau dikasih masukan. Tapi masalahnya di sini banyak orang itu halalkan segala cara. Mentang-mentang dia benar. Lalu gegeran. Jangan halalkan semua metode ya. Karena itu pakai cara Tuhan. Selalu tanya gini sama Roh Kudus. Masuklah hadirat Allah dulu sebelum Anda konfrontasi dengan manusia. Bahkan sebelum Anda tanda tangan apa-apa, selalu masuklah ke hadirat Allah. Bilang begini sama Tuhan. Biarkan rohmu menuntun aku di tanah yang baik. Tuntun aku Tuhan. Tuntun juga ya Tuhan, berjagalah pada lidah bibirku. Biarkan aku bisa mengambil keputusan yang baik dan benar. Biarkan perkataanku kau urapi ya Tuhan. Tindak tanduk, kelakuanku, perbuatanku, kau beri kuasa di dalamnya ya Tuhan. Sehingga dunia melihat penyertaan-Mu pada saya. Aku tidak minta menjadi orang yang kaya raya, konglomerat atau apa. Tidak Tuhan, itu tidak aku kejar. Itu dikejar oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kitab Injil Yesus menceritakan. Jangan minta hal-hal yang orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan itu tiap hari merengek-rengek di pintu sorga. Padahal mereka nggak kenal Tuhannya. Mereka minta-minta. Jangan lakukan itu. Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu membuka mulut dan memintanya. Tapi carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Minta sama Tuhan. Aku minta Tuhan Yesus, Engkau menyertai aku. Akan kubawa Engkau kemana-mana ke tempat kerjaku. Sebab bagiku Yesus bukan agama. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Berarti Yesus di hidupku. Hidupku dalam Yesus. Kau bersama dengan aku. Kemanapun aku pergi. Kubawa hadirat-Mu. Dan pergi kemanapun aku Tuhan, biarkan hadirat-Mu ada di situ. Sehingga orang bisa melihat di mana saya berada, Allahku berada. Dan di mana Allahku menempatkan aku, di situ aku taat kepadanya untuk melakukan kehendak-Nya. Oh haleluya, itu partnership saudara. Itu kemitraan. Tapi dari ayat 25 dan 26 saya bisa melihat bahwa Abraham itu bukan orang yang suka avoid. Dia bukan orang yang udahlah tutup sebelah mata, menghindari konfrontasi. Enggak. Kalau dia benar ya dia akan memperjuangkan. Ya kan? So oke enggak kalau Anda memiutangi seseorang, uang enggak dikembalikan Anda minta. Oke aja sekalipun Anda mungkin tidak mendapatkan respon yang ramah. Tapi Anda jangan terpancing. Anda bisa ngomong baik-baik. Ya ada resikonya kalau minjemin orang hari-hari ini itu siap-siap hilang. Kalau memang mau minjemin orang, saran saya adalah sudah hati itu harus diam-diam rela kalau nggak kembali. Anggaplah persembahan atau memberi. Tapi boleh nggak kita klaim hak kita? Boleh. Anda mau membicarakan naik gaji kalau Anda merasa Anda berhak akan hal itu. Jangan merasa berhak lalu sombong mentang-mentang. Tapi utarakan alasan-alasan yang juga masuk akal. Selain daripada aku rasa aku sudah waktunya mengalami kenaikan. Anda bisa ngomong baik-baik, ada kebutuhan, nggak usah pura-pura atau dibuat-buat. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, Anda juga bisa bilang, mungkin apakah sudah waktunya dipertimbangkan? Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Kalau Anda hatinya benar dan baik, ya nanti Tuhan yang bela. Kalau Anda nggak dihargai, nanti akan ada orang lain menghargai Anda. Percayalah saya. Barang bagus nggak bisa disimpan lama-lama. Cepat lambat akan keluar news atau beritanya. Pasti tercium ke hidung Tuhan. Promosi datang dari tempat tinggi. Don't worry. Malah justru kalau orang merusak, menuntut belaka, tapi nggak pernah nunjukkan performa, orang begitu semakin turun value-nya. Karena ketika dia sendiri tidak bertindak sesuai dengan kehendak Allah, hadirat Allah nggak akan menyertai. Jangan suruh Tuhan bayar sesuatu yang Tuhan tidak perintahkan. Saya pesan nasi goreng, keluarnya bakmi. Saya keluar bakmi, keluarnya bakwan. Lalu keluarkan ceknya atau dikeluarkan nanti terakhir saya harus bayar. Kalau saya begitu biasanya barusan saya dari makan di restoran sebuah depot gitu. Saya pesan sesuatu keluarnya lain. Atau lebih tepatnya keluarnya 2, saya pesan 1. Saya kasihan. Ya kan saya kasihan. Nanti kalau dia waiternya dimarah-marah, ya dia nggak sengaja. Kalau dia lakukan itu setiap kali ya nggak tahu lagi. Tapi seharusnya enggak. Itu waiter baik-baik, dia kasih saya makanannya. Saya bilang, mas kembali. Nggak apa-apa, yang satunya saya ambil sekalian. Padahal saya kenyang, udah saya kasih. Kita bagi-bagi berapa orang aja makan. Nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau dia sengaja, saya minta A, dia kasih B. Saya kasih B, dia kasih C. Bisa-bisa pelanggan marah, nggak mau bayar. Minta tips lagi. Kok enak?
Kenapa Tuhan suruh memberkati? Kenapa hadirat Allah disuruh pergi sama kita, padahal kita tidak melangkah pada kehendak Allah. Padahal kaki kita melangkah pada dosa, hawa nafsu duniawi, keinginan sendiri. Makanya hadirat Allah nggak mau pergi bersama dengan orang seperti itu. Tuhan suruh ke kiri, dia ke kanan. Tuhan suruh ke kanan, dia ke kiri. Dan kenapa Tuhan harus memberkati? Kalau Tuhan tidak perintahkan, kalau kita terus melanggar perintahnya, mengapa kita merengek-rengek minta berkat? Sedangkan kita melakukan perintahnya aja, kita nggak bisa menuntut Allah kok berkati saya. Kalau kita melakukan kehendaknya, bukannya sepatutnya kita ini manusia. Harusnya berterima kasih pada Tuhan yang menyelamatkan kita cuma-cuma. Tapi paling tidak kan hati kita itu bisa GR dulu, bisa berbangga, berbunga. Kalau kita melakukan kehendak Allah itu diam-diam bisa simpan di hati ini. Siapa tahu Tuhan memberkati. Nah itu boleh. Tapi kalau kita melanggar firman-Nya, diam-diam di hati itu perasaan, mungkinkah Tuhan berkati? Saya beritahu dulu hari ini, nggak akan. Tuhan tidak akan berkati yang Tuhan tidak pesankan. Tuhan nggak pesan kok disuruh bayar. Tuhan nggak mau ke situ kok dipaksa ke sana. Tapi kalau kita melakukan kehendaknya, hati ini bisa simpan, diam-diam bisa simpan iman. Siapa tahu Tuhan berkati. Apalagi kalau kita mengerti dan tahu dan kenal Tuhan kita, Dia adalah Allah yang baik. Bukannya berkat yang kita cari, hadirat Allah. Yang pasti berkat ada atau tidak itu nggak masalah. Asal Allah ada di sana bersama dengan saya. Kalau saya melakukan perintahnya, berjalan seturut kehendaknya. Di mana saya berada, Allah ada di sana. Hadirat Allah bersama dengan saya di tempat kerja saya. Please don't cheat. Jangan menipu, jangan melanggar firman Tuhan, jangan melukai orang dengan sengaja, jangan melakukan sesuatu yang merugikan padahal secara nurani Anda tahu itu salah. Di tempat kerja Anda, supaya di mana Anda berada seperti Abraham, Allah ada di sana untuk menjaga dan untuk merestui. Ya. Ayat 27, lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Nah bagus, ini notarisan. Ini orang Filistia berkata, ayo kita buat perjanjian di sini supaya kamu tidak berbuat sesuatu yang jahat kepada aku ya. Dalam hatinya ini dia nggak ngaku. Ada rasa takut dan segan, termasuk kagum di dalamnya terhadap Abraham. Ayat 28. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Coba diingat ya, bukan domba jantan ya. 7 anak domba betina. Anak domba masih bisa besar. Betina lagi, berarti masih bisa beranak. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apa ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Dia juga bingung kan? Asal tanda tangan aja udah cukup kok kasih 7 ekor anak domba betina. Lalu Abimelek tanya, untuk apa? Ayat 30 jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tangan saya untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur itu. Hari ini kan kita di depan saksi, kita sama-sama mengakui bahwa sumur itu digali oleh aku, ya, tapi dirampas oleh hamba-hambamu. Kan cukup kan? Itu kan haknya Abraham. Kalau dikembalikan ya sudah cuma-cuma. Ngapain kasih tips segala? Tapi Abraham itu klasi, dia itu nggak murahan. Sekalipun dia dapat kembali apa yang menjadi haknya. Wong anak-anak buah sayang yang menggalinya kok sekarang kembali ke aku kayak udah nggak apa-apa kan. Sekalipun nggak diminta, Abraham tetap memberikan tips kepada dia. Dompet Anda hilang, dikembalikan utuh semuanya. Kartu kredit, SIM-nya, ya kan, surat izin mengemudi, cash-nya masih lengkap. Cash-nya hilang pun kan Anda masih tenang semua kredit card di sana. Kembalikan orang yang mengembalikan. Nggak mungkin lah kita lihat orang sejujur itu, kita nggak berkata, terima kasih ya, kita pasti kasih dia sesuatu. Mungkin nggak moneter, kita pasti memperhatikan. Tapi orang yang mengembalikan, kalau dia takut akan Tuhan, dia nggak akan mau terima. Dia pasti berkata, enggak. Ini sudah menjadi tanggung jawabku sebagai manusia. Nggak usah ngomong soal Allah. Ini sudah tanggung jawabku sebagai orang dengan nurani. Saya nggak mau. Kalau saya di posisi mengembalikan dompet seseorang yang jatuh di jalanan, saya nggak mau terima apa-apa. Karena sudah sepatutnya saya mau melakukan pada orang lain apa yang saya sendiri ingin orang lain lakukan kepada saya. Tapi Abraham dari sisi yang menerima dompet itu, meskipun itu haknya, kan dirampas kan, dikembalikan. Dia nggak mau terima cuma-cuma. Dia kasih Abimelek 7 anak domba betina.
Sebab itu orang menyebutnya tempat, ayat 31, sebab itu orang menyebutnya tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba, dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Coba saya jelaskan ya kenapa 7 ekor anak betina dulu. Sama seperti kalau lagi di musim kepiting gitu, kepiting betina tidak boleh dipancing. Saya dulu waktu sekolah di luar negeri, ada musim kepiting. Nggak boleh dipancing, yang jantan boleh diambil, yang betina harus dikembalikan ke lautan. Karena itu adalah aset negara, dia akan beranak terus. Abraham itu tahu haknya. Please understand your right. Pahami hakmu secara pribadi. Tapi janganlah serakah. Understand your rights, but don't be greedy. Selalu cari win-win solusi. Ingat ya, jadi orang tidak boleh pelit. Karena hadirat Allah itu memberkati. Kita itu mewakili Tuhan di tempat kerja. Orang lihat kita itu menjadi teologi di depan mata. Tuhan seperti apa itu tergantung kelakuan kita. Bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mereka hanya bisa mempelajari bukti. Mereka nggak bisa melihat hati. Hadirat Allah itu nggak kelihatan. Andalah yang nampak mata. Saran saya adalah dari firman ini, seperti Abraham, miliki kelas. Menjadi orang yang berkelas itu tidak harus kaya raya. Orang pas-pasan juga bisa. Itu bicara tentang sifat karakter bangsawan. Bukanlah sifat murahan. Pahami hakmu, sekalipun dompet kembali. Pikirkan orang lain juga. Abraham berkata, aku memang mengambil kembali sumur ini adalah hakku. Tapi aku juga nggak mau kamu merugi. Buktinya kamu sangat mengingini sumur itu. Hari ini aku super terima kasih, dikembalikan aja. Saya sudah bersyukur pada Tuhan. Nih, ambil 7 ekor domba wagyuku yang betina. Paling tidak kan ada kompensasi. Padahal Abraham tidak harus lakukan itu. Dia tetap lakukan itu. Karena dia mewakili hadirat Allah di dunia kerja tempat orang Filistin. Saya suka sifatnya. Dia membangun loyalitas. Bagi dia itu bukan materi. Selalu bagi dia aset nomor 1 dalam hidupnya adalah hubungan dengan manusia. Itu yang dia jaga. Dia tidak kejar transaksi. Sekali tabrak lari. Yang dia kejar adalah loyalty. Tidak heran ya, saya kasih sekilas saja, dengan ini saya selesai. Tempat yang namanya Beersheba, tempat Abraham tanda tangan notarisan sama Abimelek. Sumur itu nantinya digali ulang sama Ishak, dan Ishak menjadi kaya raya. Orang itu kalau benar dealingnya, urusannya sama orang, yang nuai itu turun-temurun anak cucu cicitnya. Selain itu tahu nggak, Yakub transit di situ sebelum dibawa untuk ketemu reuni dengan Yusuf, lalu bangsa Israel pindah ke Mesir, itu di sana. Lalu nantinya keturunan berikutnya lagi, Yosua menyerahkan tanah itu, tanah tempat Beersheba ini kepada suku Simeon dan Yehuda. Satu lagi, nanti turun lagi, lebih lama lagi nanti di zaman raja-raja, ada seorang nabi besar bernama Elia, menjadikan tempat persembunyian perteduhan saat nyawanya diancam oleh Isabel, ratu jahat itu, di tempat Beersheba ini. You see, kita hanya jujur sekali, berintegriti. Kita bersekutu dengan Allah di tempat Beersheba, tempat kerja kita, tempat notarisan. Nanti yang nuai itu ya aduhai, tak tersembunyi. Kalau kita melakukan apa yang berkenan di tempat yang tersembunyi, Allah broadcast di tempat terbuka. Turun-temurun selalu akan ada roti. Di keturunanmu selalu nanti akan ada presiden, CEO, ada manajer, ada pengusaha, ada pendeta, ada seniman, satu persatu. Nanti Anda lihat di family tree atau di pohon kehidupan, pohon keluarga Anda. Turun-temurun. Keturunan yang diberkati karena ada hadirat Allah suatu hari dalam kehidupan Anda. Saya berdoa profesimu diberkati oleh Tuhan. Mari kita semuanya ulurkan tangan kita ke depan. Saya doakan dulu sebelum kita akan nyanyi lagu ini. Saya doakan semua kita bawa profesi kita kepada Tuhan.
Tidak perlu bawa simbol apa-apa, tanganmu itulah tangan bekerja. Hai mahasiswa, ibu rumah tangga, penjaga toko, karyawan tetap, karyawan harian, pengusaha, entrepreneur, seniman, penulis, sekretaris, tanganmu ulurkan ke depan. Tuhan Yesus, masuklah hadirat Allah melalui tangan itu. Masuk ke seluruh tubuh dan hatinya. Ya Tuhan, jamah perbuatannya. Kami serahkan perbuatan kami kepadamu. Kalau masih ada yang berlumuran dosa di dunia kerja, kami meminta roh pertobatan sejati seperti Sakeus yang mengembalikan apa yang dia curi dan rampas berkali-kali ganda. Hamba berdoa keselamatan tiba. Dan sekarang ya Tuhan, profesi apapun asal itu halal di masyarakat dan benar, bukan kejahatan. Hamba minta berkat-Mu ya Tuhan, di bulan ini, di waktu ilahi ini ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu. Jadikan mereka berkat, tapi berkati mereka dulu. Tidak mengejar harta, tapi Tuhan juga bisa membuat pekerjaan kita berhasil. Tuhan, jadikan pekerjaan umat-Mu berhasil. Masuklah hadirat Allah dari tangan yang terulur itu, jamah hati, penuhi dari atas kepala hingga bawah kaki. Ke kantor nanti, atau kembali ke tempat kerja, hadirat Allah beserta. Hati mereka dibaharui. Dalam nama Yesus